Halo Sobat Bujangs, kembali lagi di Koko Bujangs. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah cocokan obat untuk orang dengan skizofrenia. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jangan lupa di komen. Tonton sampai habis. Oke, Sobat Bujang, sekarang balik lagi ke kita nih. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga nih. Pengaruh dari obat yang tidak cocok untuk orang dengan skizofrenia, apa aja nih efek sampingnya? Bisa diceritain Gua dulu ya. yang lain? Iya, silakan yang kopal. Kayak gua cuma jelasin dari beberapa hal gitu, kayak misalnya risperidon. Itu kan generasi kedua ya. Jadi kalau risperidon, gue dulu pernah ngalamin dan itu katanya dokter itu hal yang umum terjadi pada pengguna risperidon gitu, kayak misalkan mendadak mata itu ke atas, jadi putih semua gitu matanya, tapi itu cuma sekejap, Mendelik. jadi cuma sekejap katanya. Jadi kalau yang gue rasain waktu mata gue keangkat itu jadi putih semua warnanya gitu, mendadak cuma sekejap kayak kilat gitu, set. Kata dokter itu apa? IPS ya apa? Extrapyramidal syndrome. Iya. Kayak gitu itu risperidon. Terus kalau kayak clozapine, kalau kita minumnya dosisnya tinggi nih, air liur. Air liurnya jadi banyak gitu pas tidur. Terus lapar. Terus yang ketiga ituan apa namanya? Pelo gitu. Iya, pelo iya. Gua pernah minum kalau 50 clozapine gua minum 50 ml masih normal ya. Tapi waktu itu karena gue nggak bisa tidur, gue naikin tuh jadi 100, langsung ileran, bantal basah, terus pagi-pagi gue ngomongnya cadel gitu. Itu clozapine. Terus yang kalau quetiapine itu banyak yang bilang kalau efek sampingnya sama kayak clozapine gitu. Ada yang bilang jadi bikin lapar, jadi maunya makan mulu. Iya. Akhirnya badannya jadi gemuk gitu kan. Terus kayak Depakote juga sama tuh. Ada yang cocok, ada yang enggak. Maksudnya yang cocok, kalau yang cocok dia katanya nggak laparan gitu, biasa aja makannya. Tapi bagi yang nggak cocok, nafsu makannya bertambah tuh, akhirnya jadi gemuk banget gitu kan. Seperti itu. Itu aja sih dari gua yang gua pahami. Iya, jadi kalau menurut aku kami gitu di Koko Bujang rata-rata udah ketemu kombinasi obat yang cocok. Jadi kalau di jual sana, moga-moga aku harap bisa ketemu juga obat yang pas kombinasinya gitu. Silakan bilang kaki. Obat yang gimana? Pengaruh obat yang tidak cocok untuk Pengaruh obat yang tidak cocok, gue waktu itu efek samping, gue ulu hati gue sakit, itu belum bisa PZ. Belum bisa PZ 2, belum bisa PZ 2, itu ulu hati langsung sakit tuh, akhirnya di stop. CPZ itu diganti clozapine gitu. Awal-awal sih itu dulu CPZ. Terus pernah minum free dep, setralin malah makin depresi. Pernah waktu itu minum juga, malah cemasnya malah makin kambuh. Udah gitu depresinya makin kambuh, akhirnya gue minum 5 tuh setralin. Dokternya bilang biar plong ya. Dokternya bilang itu jangan dulu. Abisnya bingung mau gimana, bingung gitu. Nggak mau konsultasi lagi, nunggu waktu bulan depan. Dan sekarang gue juga masih ada cemasnya, cuman gue gak diresepin obat cemas. Malah lu pengen gitu? Hah?
pengen hilang gitu cemasnya gitu. Cemas selalu ada. Cuman kan capek kalau ditenangin pakai diri sendiri, pengen kali-kali pakai ditenangin pakai obat gitu. Ngerti. Cuman kalau lu misalnya pakai itu gimana dong kalau keliling-keliling. Cakep loh. Kalau yang saya rasakan sih kan Abilify itu obat yang bagus karena generasi terakhir ya. Tapi khusus untuk saya ini nggak cocok sama sekali, begitu diminum tertidur gitu ya. Tapi itu jantung tuh dok nggak karuan. Jadi ya diresepkan buat 1 bulan, cuma diminum sekali ya udah disimpan aja gitu. Bahkan waktu itu kasihkan ke teman karena harganya kan lumayan mahal. Kemudian yang saya rasakan kalau kan waktu itu ada dokter yang mencemooh obat saya. Apa itu? Obat yang kuno itu gini diganti Abilify itu, tapi ternyata malah nggak cocok. Jadi kalau saya tuh obatnya kebetulan Freemania yang utama, nggak pakai apa-apa. Hanya kayak itu tadi, kalau nggak bisa tidur berapa hari ngomong ke dokter, biasanya nanti dikasih lorazepam, cocok lorazepam. Iya itu, silahkan Bujang Santuy udah. Berarti nggak ada itu ya Pak Hen ya? Nggak, efek sampingnya nggak terlalu berat ya? Kalau yang saya rasakan obat saya itu nggak ada efek sampingnya. Enggak itu, enggak. Biasanya kalau misalkan lithium gitu harus cek lithium apa? Cuman ini sedikit rahasia tanda petik ya. Yang lorazepam itu ada efek sampingnya Pak, mengurangi libido. Iya. Libido enggak ada. Gitu. Iya. Enggak. Yang Freemania harus cek lithium dulu atau gimana? Kok bisa dijelaskan ke labo. Jadi begini, itu kan kadar amannya kalau untuk lithiumnya itu antara 0,6 sampai 1,2. Jadi jangan, kalau di bawah 0,6 kata dokter dokternya Firman, dokter itulah itu, wah itu placebo ya kan. Itu sebenarnya misalnya kadang-kadang saya kan 0,4, jadi di bawah 0,6 gitu, kata dokter ini masih aman. Bukan masih aman, itu sebenarnya itu nggak berfungsi, itu hanya placebo aja. Placebo itu pura-pura, obat pura-pura gitu. Yang paling bagus tuh harus di atas 0,6 tapi di bawah 1,2 gitu. Tapi kalau saya sih, karena seringnya kan saya harusnya 2x1, kalau keadaannya betul-betul stabil kan saya minum 1x1, jadi nggak pernah sampai lebih 1,2 tuh nggak pernah, biasanya malah di bawahnya. Oke, bisa kan tambahin ya. Sebelum lupa nih. Oke, tambahin. Jadi ingat tuh tadi kan lithium ya. Ini khususnya buat nakes ya, tenaga kesehatan ya, sama pemerintah lah gitu kan. Soalnya gue taunya dari dokter nih, dari puskesmas bilang, kalau clozapine, gue nggak tahu tuh dia bilang apa. Cuman per 3 bulan sekali harus cek darah. Harusnya katanya ada kadarnya apa yang harus dicek gitu. Cuman kan sekarang penata laksanaannya nggak ada yang dijalanin gitu, nggak ada yang dijalanin itu doang gitu. Tapi kalau untuk lithium tuh pihak apoteknya dia concern tuh kalau udah sekian bulan harus dicek, dicek ke laboratorium, cek lab lah ya. Pak Heri ngalamin? Iya, selalu dicek saya. Selalu dicek. Jadi hasil laboratorium itu berlaku 3 bulan sampai 6 bulan ya. Jadi nanti betul. Begitu 5 bulan kita ke lab lagi. 3 atau per 6 bulan bisa. Iya. Oke, sekarang kalau bisa diterima semuanya. Oke, sekarang kita ke Bujang Santuy nih, pengaruh dari obat yang tidak cocok untuk orang dengan skizofrenia. Efek sampingnya apa yang lo alamin nih? Pengaruh dari obat yang tidak cocok untuk orang dengan skizofrenia. Pengaruh obat yang tidak cocok untuk orang dengan skizofrenia. Obat-obatan yang umum digunakan untuk penyakit skizofrenia adalah golongan antipsikotik. Contohnya seperti kehilangan motivasi hidup, sulit konsentrasi, tidak ada keinginan merawat diri, berhalusinasi, sulit mengingat, dan sulit menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Terus
gue kan minum obat Chlorelax tuh, gue minumnya jam 9 kan, reaksinya 1 jam tuh, gue ngantuk. Pas gue tidur jam 1-nya kepala gue keliling-kelingan tuh, nggak tahu gue kecepetan minum obatnya apa gimana gitu kan. Akhirnya gue sambil keliling-kelingan gitu, gue coba buat makan tuh, cari makanan kan biar menghilangkan keliling-kelingan itu. Habis itu gue tidur gitu. Udah sih, efek sampingnya itu aja sih kalau gue. Oke, nggak ada tambahan ya? Nggak ada. Oke, sekarang ke gue nih, pengaruh dari obat yang tidak cocok untuk orang dengan skizofrenia. Efek sampingnya paling yang gue alamin tuh cepet keroncongan perut gue. Itu dari clozapine sih itu gue tahu. Apalagi minumnya kan sekitar ya 100-200, jadi lapar double gitu. Dia mau ke warteg 1,5 nasinya. Iya bener. Kalau dulu gue makan tuh sore aja bisa, pagi atau siang ngemil udah cukup. Cuma sekarang akhir-akhir ini semenjak semenjak musim-musim yang gak jelas ini gitu, maksudnya hujan gak hujan, panas-panas, ya cepet lapar gue, itu doang sih. Sama ya kadang-kadang gue nggak bisa bangun gitu. Apanya? Kalau nggak bisa bangun tidur, dalam tanda kutip tidak bisa bangun. Tidak bisa ereksi gitu. Lo nggak takut cewek-cewek ereksi kan? Lo nggak takut cewek-cewek tahu? banyak ODGJ yang perempuan loh. Itu yang bikin gua ya efek sampingnya kayak gitu, libido berkurang lah maksudnya gitu. Dan itu aja sih, lapar. Jadi mungkin Gerak onek kalau gitu nggak ya. diisi takutnya gue mah gitu. Jadi ya Kalau lapar dia gue malam. kalau lapar gue ya makan dah. Itu aja sih sekarang. Gimana nih, ada yang nambahin nih? Oke, buat para caregiver kalau misalnya Obat ditambah sendiri dosisnya sebenarnya sih bukan sebagai saran ya, cuma kalau misalnya kalau lebih baik dikonsulkan ke psikiater, kalau bisa ya punya nomor psikiaternya, kalau enggak ya apa boleh baut ya, apa boleh buat ya, terpaksa, cuma jangan terlalu sering lah gitu. Gimana? Ya sekali 2 kali mah nggak apa-apa. Kalau sering, entar stok obatnya habis, konsumsi sebulan gimana? Iya. Nggak minum obat dong 3 hari 2 hari gitu. Kalau iya sih benar juga itu kata Bujang Mehong. Paling masalahnya kalau misalkan kita mau naikkan atau menurunkan obat, ya kalau dinaikkan itu otomatis obatnya kan jadi berkurang. Jadi kan jangka waktunya jadi misalkan harusnya 30 hari jadi pendek gitu. Kalau gua sih ini pendapat gua gitu. Kalau masalah mau konsultasi sekarang udah banyak tuh aplikasi-aplikasi tuh. Kayak gua kemarin habis market tuh buat diabetes gua. Kayak misalkan ada Klik Dokter, Halodoc kayak gitu-gitu bisa dipakai. Sekarang ada psikiaternya juga lagi. Sama masih ada kuotanya. Iya, selama ada kuota. Bayar tahu. Iya. Paling gitu aja sih. Sekarang aplikasi cukup ini lah. Salam sehat jiwa. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.